Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Habibina wa habibi Rabbil alamin Abil Qasim Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, seakan-akan tiada sesuatu pun yang terjadi, walaupun setiap saat dan waktu kami selalu bermaksiat, menghancurkan hukum-hukum yang telah Engkau turunkan. Seandainya Engkau adili kami dengan keadilan-Mu, maka tidak ada harapan bagi kami untuk memasuki surga dan memasuki ridho-Mu. Maka dari itu, berlatiflah kepada kami, berlembutlah kepada kami. Jangan Kau adili kami dengan keadilan-Mu, sehingga kami masih dapat mengharap keridhaan dari sisi-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembahasan akidah. Tempoh hari pembuktian tentang adanya pencipta dengan dalil keberaturan alam. Sekarang kita teruskan sedikit mengenai gerak, karena tempoh hari sudah disinggung dengan argumen gerak. Tapi saya pikir setelah gerak ini saya akan menuju ke tauhid, mengulas sedikit mengenai tauhid dati, kemudian tauhid sifati. Karena waktu yang kita punya adalah 2 minggu sekali, sehingga dalam beberapa waktu insyaallah secara global kita dapat mempunyai wawasan mengenai usuluddin yang pertama, yaitu keimanan keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gerak itu banyak sekali, ya, ada beberapa definisi, baik dari sejak atau daripada filosof-filosof muslim semacam Ibn Sina, Munasadra, atau Tabatabai dan yang lain-lain. Itu pada umumnya gerak itu adalah khuruju syai'in minal quwwah ilal fi'il, yakni kalau saya terjemahkan bebas, yang lebih dekat dengan maknanya adalah keluarnya sesuatu dari titik kemungkinan menuju kepada yang dimungkinkan. Begitu dari titik yang dari titik kemungkinan tadi bergerak menuju kepada yang dimungkinkan, itu dinamakan gerak. Nah, ini gerak namanya. Tapi gerak ini tapi setelah yang dimungkinkan kedua ini, dia kan masih ada kemungkinan lagi ke berikutnya. Jadi masih terus. Tapi gerak ini tidak hanya dari tempat ke tempat, melainkan gerak ini terdapat juga pada dat, kalau saya terjemahkan bebas, substansi kalau bahasa sedikit yang untuk dari Ciputat itu isyarah dengan substansi, karena beliau membidangi dulu jurusannya filsafat, betul kan? Bukan wali, tapi pernah dengar dulu dari orang bahwa antum di filsafat. Kemudian terdapat juga pada sifat, kalau saya terjemahkan dengan bahasa mudah, kalau agak berbelit-belit sedikit diterjemahkan dengan eksiden. Pengucapannya sama dengan bahasa Inggris eksiden, tapi tulisannya berbeda. Di eksiden kalau antum temui dalam buku-buku filsafat bahasa Indonesia, itu boleh diartikan dengan sifat. Substansi dan eksiden. Substansi adalah kalau dia wujud, kalau dia mau wujud atau kalau dia akan wujud, akal kita mengatakan dia tidak perlu kepada teman, tidak perlu kepada partner. Misalnya kertas, akal kita mengatakan bahwa kalau kertas ini ingin wujud, bukan ingin dalam arti, yakni ketika dia akan wujud itu nggak perlu kepada partner. Itu substansi atau zat. Tapi kalau eksiden atau sifat, dia tidak bisa wujud tanpa wujudnya yang lain.
tanpa wujud yang lain gitu. Kayak sifat putih, ya. Tanpa kapas itu nggak akan ada putih, itu. Tanpa awan, tanpa cat, tanpa kapur, pokoknya putih itu nggak bisa ada kecuali dengan benda yang disifati gitu. Seperti alim, pintar, cerdas, itu nggak mungkin ada cerdas itu kalau tanpa si sohibil cerdas gitu. Yang si empunya sifat itu gitu. Tanpa wujudnya si empunya sifat itu tidak akan wujud. Itu yang disebut eksiden. Nah, gerak ini juga terdapat pada substansi, terdapat juga pada sifat. Misalnya buah apel yang kecil kan ada kemungkinan jadi besar. Begitu dia keluar dari titik kecilnya ini, berproses, kan dia dapatkan vitamin, katakanlah kalau ibarat manusia membesar itu namanya sudah bergerak. Kalau tadi kan dari tempat ke tempat, ini sekarang dia satu ini tapi membesar, juga bergerak. Tidak harus membesar aja, mengecil juga gerak. Misalnya apel yang sudah tua ini bisa saja dia membusuk, ada kemungkinan untuk busuk. Begitu dia keluar dari titik sehat, apel sehat, berproses untuk menuju busuk, kemudian dia jatuh ke bumi dan jadi tanah, itu namanya gerak. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian gerak yang terjadi pada sifat, misalnya apel hijau ini ada kemungkinan untuk menjadi misalnya kuning. Begitu dia berproses dari hijau tetap, nah itu bergerak namanya, berproses tetap sampai menuju kepada kuningnya itu. Nah, ukuran gerak ini disebut waktu. Maka itu waktu, zaman adalah miqdarul harakah. Gerak adalah waktu adalah ukuran gerak. Waktu adalah ukuran gerak. Maka itu kita bilang, oh apel hijau ini untuk menjadi kuning perlu waktu 1 minggu. Oh dari apel kecil ini menuju besar, atau dari bibit pohon apel ini sampai dia berbuah besar 1 tahun. Atau apel ini untuk jadi manusia perlu waktu misalnya ya 14 bulan. Wah, ini apel jadi manusia. Bisa, apel bisa jadi manusia. Apel dimakan sama kita. Tapi nggak tahu, tolong diingatkan Pak Dokter, kalau ada apel itu mengandung unsur zat yang bisa menjadi mani. Ada kemungkinan nggak? Ada unsur zat itu nggak? Dari apa mani itu biasanya makanannya? Dari vitamin apa atau protein apa? Protein kita ambil misalnya ikan, ya kan? Kita ambil ikan umpamanya. Kambing itu bisa jadi manusia. Kok bisa? Itu sembelih sama kita. Disate, dimakan, dagingnya itu berproses. Sejak disembelih, dibakar, dimakan terus jadi mani, maka itu hati-hati dengan uang haram. Dengan jadi mani ini nanti uang haram. Anaknya kalau bandel suka nekat, jangan dimarahi anaknya dulu. Kita harus istighfar yang banyak, supaya kalau istighfar kita diterima, mungkin efek-efek samping kepada anak itu pun bisa terangkat. Pintu taubat terbuka. Wah, sudah kadung-kadung dia sudah bibitnya haram. Enggak, jadi pintu masih dibuka. Dimakan itu daging, proses dalam perut, kan proses terus nih. Ini nama gerak. Jadi mani dia. Jadi dia benda, dihidup sudah. Ketemu ofum, proses jadi darah. Akhirnya jadi kita semua. Ini tadi dari kambing sampai jadi manusia, katakanlah perlu 14 bulan atau 12 bulan lah, 9, ya 10 bulan lah, tergantung di dalam kandungan dan kapan dimakannya, kemudian prosesnya. Saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas itu begitu. Itu namanya gerak. Nah, begitu si kambing itu, kambing kecil, ini ada kemungkinan jadi manusia. Wah, berproses kan, besar dulu,
disembelih, atau sebelum besar sudah disembelih, sebelum tua betul sembelih, dimakan, proses terus jadi manusia. Itu namanya gerak. Jadi gerak itu tidak harus menuju kepada kesempurnaan melulu, tapi kepada ke bawah. Jadi ada harakatul nuzuli, ada harakatul fauqi istilahnya. Ada gerak ke atas istilahnya kepada kesempurnaan, ada gerak ke bawah. Begitu si kambing itu bergerak ke misalnya dari kecil jadi besar, itu kan kepada sempurna. Kalau dia sudah tua, sakit, ini nuzuli namanya. Geraknya gerak nuzuli, gerak ke bawah, menurun. Kemudian mati. Kambing tidak pakai batuk ya matinya. Dia mati. Saya mau pilih penyakit apa kambing itu, sakit gitu maksudnya. Mau pakai contoh penyakit batuk nggak cocok. Kemudian mati. Nah itu jadi geraknya gerak nuzuli, gerak ke bawah. Ini yang disebut gerak. Dah. Kemudian banyak sih rentetannya. Cuman saya mau menuju kepada pembuktian itu awal-awal, supaya tidak al-kalam yajurul kalam. Kalam selalu nyambung kalam, nggak ada hentinya. Jadi kita ambil topiknya, tujuan semula. Ketika dikatakan bahwa gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan. Nah, ketika dia katakan keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan, begitu dikatakan dari titik mungkin, itu kan dia nggak punya. Jadi benda itu dari tempat itu ada kemungkinan bergerak ke tempat lain. Begitu ada kemungkinan, dia kan tidak mempunyai kesempurnaan kepada yang dimungkinkan itu. Apel ada misalnya daging tadi ada kemungkinan jadi mani. Ketika kita katakan daging ada kemungkinan jadi mani, masih dagingnya nih sebelum jadi mani. Sya'nuha sya'nul adami katanya kalau bahasa Arab. Jadi posisi ketika sesuatu itu dikatakan mungkin berubah jadi sesuatu yang lain, ketika kita katakan mungkin, maka keadaan dia miskin. Artinya dia belum mempunyai apa yang dimungkinkan tadi. Daging belum punya itu kesempurnaan mani. Jadi iya. Jadi ketika dikatakan mungkin jadi mani, kan dia belum mani sekarang. Jadi sya'nul mani, jadi apa yang menjadi kesempurnaan mani itu belum dipunyai oleh kesempurnaan daging ini. Kesempurnaannya daging lain, mengandung protein, begini dan begitu. Tapi ketika katakan daging ini ada kemungkinan jadi mani, dia berarti tidak mempunyai kesempurnaan mani itu. Kalau tidak mempunyai kesempurnaan mani, maka keadaannya miskin. Miskin, artinya dia nggak punya. Nah, sekarang ketika dia proses menjadi mani untuk menuju punya, mungkinkah dia ini tadi memberi dirinya sendiri? Nggak mungkin, dia miskin kok. Dia nggak punya. Oh, saya ini daging, nggak punya kesempurnaan mani. Wah, anak mau kasih diri saya ini tidak kesempurnaan mani. Nggak mungkin. Oh, dia nggak punya. Jadi istilahnya begitu si daging ini belum mempunyai kesempurnaan mani, maka sya'nu adami, dia keadaannya miskin, nggak punya. Sedangkan kalau tidak punya, nggak mungkin dia ngasih dirinya sendiri kesempurnaan mani tadi. Maka dari itu, untuk mengeluarkan dia dari kemiskinan itu perlu yang lain. Begitu. Jadi perlu kepada yang lain. Nah, yang lain ini juga kita lihat. Yang lain ini kita lihat. Yang lain ini juga bergerak enggak? Nah, setelah dikaji, ternyata alam ini semua bergerak. Ini kan, kecuali alam anmaterial. Sekarang alam ini, materi ini bergerak kan? Semua nggak ada yang tidak bergerak. Proton selalu mengitari, elektron selalu mengitari proton, nggak pernah henti. Kan? Semua bergerak. Badan kita
Dari kecil jadi besar, jadi pemuda, jadi tua, jadi besar dulu, jadi dewasa, kemudian jadi tua, batuk-batuk jadi bumi. Mungkin nanti buminya diserap oleh pohon apel, jadi apel lagi, jadi orang lagi itu bendanya, rohnya lain ya, bukan inkarnasi ini. Jadi untuk dia berproses menjadi ada, dari dia tidak punya untuk menjadi punya, itu nggak mungkin dirinya sendiri memberi, berarti dia perlu kepada bantuan yang lain. Karena alam ini semua bergerak, dan karena definisi gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik yang dimungkinkan dari titik mungkin menuju kepada yang dimungkinkan, maka alam ini perlu kepada penggerak. Artinya perlu kepada sesuatu yang menggerakkan alam ini seisinya ini. Kalau perlu, nah itu yang kita sebut adanya wujud yang lain yang istilahnya memberikan kekayaan kepada alam ini. Misalnya dulu berproses, ada kemungkinan betul itu apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani dulu, bahwa alam ini kumpulan dari atom-atom awalnya dan sebagainya, ya kan? Atau dari gas yang panas sekali dan berputar, ya kan? Prosesnya begitu, seperti kita kan masa langsung menucut jadi manusia, mungkin dari daging tadi, dan kemudian mungkin dari kantong kol lah mungkin. Oke. Tapi jangan dibilang orang yang mirip ikan tongkol, kan kalau dulu dari tongkol, yang bilang begitu marah gitu. Walhasil ada kemungkinan kita itu berproses, ya kan? Seperti seandainya nggak ada ayah ibu, nggak mungkin ada anak ukuran normal, terkecuali misalnya semacam Nabi Adam atau Nabi Isa alaihi wassalam. Ya, ukuran normalnya walhasil tanpa ayah ibu anak nggak akan keluar. Apa Allah nggak mampu? Mampu, tapi Allah sudah menurunkan konon itu, aturan itu, dan Allah tidak merubah aturannya. Memang ada perkecualian itu juga, semacam Nabi Isa itu ada aturannya, cuman aturannya belum kita ketahui. Tapi walhasil aturan ini dari Allah, alam ini. Kalau begitu, alam ini perlu kepada penggerak. Nah, ya penggerak itu apa fungsinya? Fungsi penggerak itu adalah menyempurnakan istilahnya alam semesta ini dari prosesnya dulu dan sebagainya. Alias kalau kita hubungkan dengan apa yang kita inginkan adalah karena gerak perlu kepada pemberi gerak, maka itu alam ini perlu kepada pemberi geraknya alias penciptanya. Jadi terbuktilah dengan argumen gerak ini bahwa harus ada penggeraknya. Dan alam memang bergerak. Saya ingin tambahkan sesuatu. Dalam mazhab Syiah dan Sunnah ada perbedaan sedikit mengenai definisi qadim dan hadis. Qadim lama atau tidak berawal, dan hadis yang baru maksudnya. Sebenarnya ini perbedaan ada pada ilmu kalam, cuman ilmu kalam yang disuarakan oleh ikhwan atau saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa hadis adalah tidak adanya sesuatu pada suatu zaman kemudian ada pada zaman berikutnya. Jadi sesuatu itu tidak ada pada satu zaman kemudian ada pada zaman berikutnya. Tapi kalau dari Ahlul Bait mengatakan bahwa hadis adalah yang tidak hadis yaitu yang didahului dengan Adam saja, yang didahului dengan tidak ada saja, tidak pakai zaman gitu. Maksudnya kok begitu? Nanti kita tanya kan, zaman itu sendiri bagaimana? Misalnya ini ini lafaz Allah, tapi keinginan saya ini simbol aja, maksudnya Allah gitu, tapi bukan hakiki ini ya, jadi mendekatkan aja. Astagfirullah, ini mudah-mudahan tidak disalahkan. Misalnya di sini ini bukan tempat, jadi hanya bayangan dalam akal saya gambarkan keluar. Misalnya ini istana Allah, ya kan? Nah,
setelah ini, ya kan? Maksudnya ini ada waktu begitu, ada waktu. Jadi hadis ya, yang baru maksudnya tidak ada pada suatu waktu, tapi ada pada waktu berikutnya. Kalau itu kita enggak, hadis ya ini didahului dengan tidak ada, yaitu kemudian ada. Kok begitu? Ya ditanya kita mau bertanya sekarang waktu ini sendiri. Waktu ini hadis apa qadim? Makhluk apa bukan? Waktu kan bukan Allah, makhluk. Kalau makhluk syahnul hadis. Ini kan waktu. Waktu kan makhluk. Waktu atau zaman itu adalah makhluk. Kalau makhluk dia hadis. Nah, kalau definisi hadis tadi adalah tidak ada pada satu zaman, kemudian ada pada zaman berikutnya, ini tidak bisa diterapkan kepada artian waktu. Waktu adalah hadis, berarti waktu tidak ada pada satu waktu, kemudian ada pada waktu yang lain. Ini nggak ada, sebab di atas ini sudah nggak ada waktu. Dan kalau pun dia mau muter-muter mau lari, kita tanyakan waktu yang ini hadis apa qadim? Hadis. Kalau begitu dia pernah tidak ada pada satu waktu, kemudian ada pada waktu yang lain. Iya begitu. Nah, sekarang saya tanya, waktu yang ini hadis apa qadim? Tidak berani bilang qadim syirik, kan? Hadis. Oh, itu kejar terus, nggak ada selesainya. Jadi waktu hadis itu didahului oleh tidak ada, gitu. Nggak harus ada waktu. Nah, sekarang sudah kita tahu waktu itu. Waktu adalah ukuran gerak. Tadi sudah kita terangkan, waktu adalah ukuran gerak. Dan gerak ini hanya dipunyai oleh material, oleh benda, oleh semua yang menyangkut benda. Gitu. Jadi karena benda itu kita di alam nyata ini kita lihat dia bergerak. Keluar dari titik yang mungkin kepada yang dimungkinkan. Maka itu yang tidak bersifat bendawi tidak ada gerak di dalamnya. Maka itu bagi Rasulullah salam kita di sini dengan salam kita yang di Madinah sana tidak beda. Ketika kita sholat assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah tidak perlu terbang ke Indonesia, waalaikumsalam, terbang ke Afrika, waalaikumsalam, nggak perlu. Sudah nggak ada terikat dengan waktu dan jam dan tempat lagi, karena sudah roh ketika keluar dari badan sudah unmaterial alias bukan benda, jadi nggak terikat sama waktu. Misalnya sholatnya orang Jawa lebih kedengeran lapat-lapat bagi Rasulullah ketimbang orang Madinah karena dekat sama Rasulullah. Enggak ada bedanya. Paling-paling yang membedakan itu ikhlasnya. Kalau ikhlasnya banget itu tembus ke alam maknawiyat umpamanya, itu mungkin yang kemudian mendapat ketika kita bertawassul assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, wahai nabi, Anda mendengar apa yang Anda ucapkan ini setelah sholat umpamanya, Anda mempunyai kesulitan begini-begini, Anda coba bertawassul dengan antum, mintalah kepada Allah supaya menyelesaikan permasalahan saya ini, umpamanya gitu. Syirik? Enggak syirik. Sama dengan kita minta, sof akhi ana tolong sof, ana ini mempunyai kesusahan, ana mau pinjam duitnya, sama minta tolong semacam itu. Kalau orang katakan oh itu lain karena itu sudah mati, ini enggak mati, padahal minta tolongnya sama-sama kepada bukan selain Allah. Jadi enggak ada syirik itu enggak ada ukurannya minta kepada yang mati dan kepada yang tidak mati. Seandainya ukuran syirik itu meminta kepada selain Allah, seandainya ukuran syirik hanya itu. Tapi kalau ukuran syirik meminta kepada selain Allah dengan niat menuhankan dia, mempunyai kekuasaan selain Allah, itu yang namanya syirik, maka tawassul tidak syirik. Ya Rasulullah tolong doakan, mintanya didoakan. Dan apa ada doa di alam sana? Dalam
Gimana ayatnya? Janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah itu wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup. Jangan dikira orang mati di jalan Allah mati, mereka hidup. Nah, kalau hidup, apa sya'nul hidup? Posisi hidup ya dia bertasbih dan sebagainya di alam sana sesuai dengan keadaan mereka. Kita belum tahu. Kalau kita sudah mati, insya Allah kita tahu di situ gimana posisinya. Tetapi ibarah dalam Quran itu yang mengatakan hidup, itu hidup artinya lawan daripada diam. Wa ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka dapat rezeki lagi apa saja. Maka itu ketika kita bertawassul dengan Imam Husain, Imam Shadiq mengatakan, ditanya, ya Imam Shadiq, Imam Shadiq mengatakan, sesungguhnya di langit ada tulisan bahwa kurang lebih itu seingat saya, innal Husain safinatan najah, kurang lebih sesungguhnya Husain itu adalah perahu penyelamat. Ada orang tanya, wahai Imam Shadiq, apa kami tidak bisa bertawassul dengan Anda? Bisa, tetapi dengan jaddi Husain asra, lebih cepat. Sebab di Karbala itu semua falsafah kehidupan Islam di situ. Makanya Rasulullah mengatakan, ana Husain dari ana dari Husain. Ya, maksudnya Imam Husain itu dari Rasulullah, itu dia menjadi Islam dan sempurna Islamnya karena bimbingan Rasulullah. Tapi Islamnya Rasulullah nih tertahankan sampai sekarang ini karena Imam Husain. Termasuk salah satunya, tidak menafikan imam-imam yang lain, tetapi khusus mendapat tekanan demikian karena paku yang diberikan oleh Imam Husain kepada Islam ini benar-benar lebih hebat dari yang lain. Maka itu dapat tekanan dari Rasulullah sampai kepalanya Imam Husain katakanlah dijadikan sepak bola. Tapi wal ajib, wajadul ajib, ini banyak orang yang sudah tahu kebenaran sejarah itu, ya kan? Tapi masih istilahnya berkompromi gitu sama perbuatan sahabat-sahabat Rasul yang sedemikian itu. Nah, ini ana nggak tahu gimana nanti mereka akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ya Rasulullah ana minta syafaat, keke minta syafaat sama ana. Anak-anak Husain aja digituin sama musuh-musuh ana, ente tidak pernah memperingati, nggak pernah sedih hatinya dan sebagainya. Nah, itu ana kurang tahu. Ada kemungkinan nanti Rasulullah begitu. Sebab dalam sungguh Rasulullah sampai mengecam begini, kalau ada orang di sebelah timur dunia membunuh orang tanpa salah, kemudian yang di sebelah barat dunia sana mendengar dan dia ridho, dia dapat itu dosanya. Jadi bukan berarti marah kepada musuh Allah, mengecam musuh Tuhan itu bukan hak Allah, hak kita semua, hak orang-orang solehun. Sampai dikatakan dalam Quran, laknat Allah kepada orang kafir, dan begitu para malaikat dan manusia seluruhnya. Wanasu ajmaun. Dan filsafat laknat itu tinggi sekali filsafatnya. Mungkin di lain kesempatan, supaya al-kalam la yajuru al-kalam. Kita kembali kepada masalah. Maka itu hadis, kan? Hadis karena Allah bukan benda. Ketika ada Allah, walaupun ketika belum ada, ya, ketika ini kan menunjukkan waktu. Sementara waktu nggak ada, karena nggak ada gerak, ya kan? Ini majazi yang saya inginkan. Ketika ini bukan ketika beneran. Ini ketika Allah ada, nggak ada waktu. Maka itu nggak ada juga ketika, ya kan? Ditanya Imam Ali oleh sahabat, wahai Ali, di mana Allah? Imam Ali menjawab, Allahul ladzi khalaqa aina fala aina lahu. Allah yang menciptakan di mana itu, dan tidak ada di mana buat Allah. Di mana itu kan isyarah kepada tempat. Buat tempat itu Allah yang menciptakan. Bagaimana ciptaannya ini akan mengurung penciptanya?
Orang menghayal bahwa Allah nggak mungkin keluar dari zaman. Iya, ini maaf salah satu mahasiswa Ciputat. Nggak bisa itu Allah kita bayangkan keluar dari waktu. Ya Allah, anak bilang, waktu ini hadis apa qadim? Hadis katanya. Kalau hadis kan pernah didahului oleh tidak ada. Iya, ketika tidak ada, Allah ada nggak? Ada katanya. Begitu Allah ada kan nggak ada waktu. Tapi bagaimana? Jangan pakai tapi lah. Pakailah argumen, jangan mengikuti hawa nafsu. Dibayangkan jadi Allah nggak mungkin katanya keluar dari ruang lingkup waktu dan tempat. Gitu. Saya tanya, waktu itu hadis apa qadim? Hadis. Yakni adanya setelah Allah. Iya, di waktu Allah ada enggak? Ini waktu. Walaupun di waktu ini masih majazi ya, bukan hakiki. Ya nggak ada, ya sudah. Nggak punya argumen. Tapi gitu. Waktu itu salah satu ulama besar, Fakhrul Razi namanya, itu oleh para filosof dijuluki Imamul Musyakkikin, imamnya orang-orang ragu. Jadi karena dia tidak punya argumen, mentok, diberi oleh filsafat. Iya, tapi selalu kasih tapi seproblemnya nggak ada. Sampai Ghazali mencak-mencak dan buru-buru dia menulis Tahafutul Falasifah, kerancuannya filsafat. Dia kurang memahami. Kalau akhlak tinggi, teliti, halus, bagus, dipuji sama guru anak. Tapi kalau filsafat belum. Maka itu Ibnu Arabi, Ibnu Rus ya, sampai mengarang kerancuan filsafat. Tahafutut tahafut. Jadi karena kurang memahami. Begitu juga qadim, ya kan? Kalau qadim berarti tidak didahului oleh tidak ada, itu saja, tidak pakai waktu. Karena di waktu Allah ada, walaupun waktu belum diciptakan, tidak ada waktu karena tidak ada gerak. Sementara gerak adanya setelah adanya material atau materi atau benda. Terus kita kembali kepada masalah semula, yaitu membuktikan adanya pencipta. Sementara ini kita sudah lewati beberapa dalil. Satu dalil sebab akibat, dalil keteraturan, kemudian dalil gerak. Ada lagi sih Burhanus Siddiqin, cuman ini malah sebaliknya, membuktikan. Ini juga ditentang oleh Ghazali. Nah, ada baiknya saya utarakan. Membuktikan adanya alam, ini raksi, ini berbalik. Mestinya kan dari alam kita membuktikan adanya Allah, tapi ini enggak, dari Allah ke alam gitu. Begini, wajibul wujud harus ada, kan? Wajibul wujud kan sudah tahu peristilahnya, wajib wujud yakni yang istilahnya yang tidak yang tidak mempunyai sebab. Setelah mukadimah itu tentunya Ibu Radis sedikit ini selalu ditaruh di belakang. Nah, terus mereka begini, wajibul wujud, wujudnya yang tidak bersebab. Satu. Yang kedua, dia adalah sendiri. Nah, koma dulu, titik koma. Kita bicara yang lain, bicara sebab akibat. Sebab akibat, ada kaidah begini, ketika ada sebab sempurna, maka akibat tidak mungkin tidak terjadi, kan? Begitu ofum dan mani bertemu, tidak ada perintang, jadi sebab-sebabnya lengkap, kan? Mani ada, ofum ada, berdekatan, kemudian dia bertemu, tidak ada perintang dan sebagainya, maka apa yang akan terjadi? Pasti dia akan menjadikan misalnya beberapa waktu setelah itu darah umpamanya, kemudian manusia. Itu pasti. Kalau sebab-sebabnya lengkap. Tapi kalau kurang, misalnya mani ofum ketemu, tapi derajat panasnya atau dinginnya nggak sesuai, sebab-sebab yang lain tidak lengkap, dia akan gugur umpamanya. Ini bahasa saya bahasa gampangan, bukan bahasa dokter. Artinya cukup dipahamkan maksudnya. Jadi kalau sebab-sebab itu lengkap, maka tidak mungkin akibat itu tidak wujud gitu.
Jadi kalau sebabnya sudah lengkap, misalnya sebabnya 10 sehingga bisa menjadikan janin itu di. Nah, kalau yang 10 itu sudah lengkap, nggak mungkin janin itu tidak terjadi. Begitu. Itu pasti terjadi. Maka itu ketika ada sebab yang lengkap, di situ pula bakal ada akibat pasti. Sekarang begini, Allah ada, wajibul wujud ada. Kemudian dia mutlak, artinya satu, nggak ada wujud lain. Kalau begitu dia adalah sebab sempurna. Kalau dia adalah sebab sempurna, maka Allah nggak pernah nganggur. Kalau ada sebab sempurna kan ada akibat, ya kan? Jadi istilahnya begitu ada Allah, Allah juga menciptakan makhluk. Gitu. Jadi nggak ditunda, sedetik pun nggak ada. Gitu. Majazi itu waktu. Bagaimana? Iya, waktu di sini sudah majazi ini. Sudah. Istilahnya ketika di waktu ini majazi. Yakni ketika Allah ada, Allah ciptakan juga. Tapi bukan ketika maksudnya dulunya nggak ada terus Allah ada, ada makhluk, bukan. Jadi Allah ada makhluk gitu. Nah, maka itu kalau qadim diartikan tidak didahului oleh waktu, maka makhluk tadi tidak didahului oleh waktu. Bersamaan dengan wujud Allah. Bersamaan bukan dalam arti waktu. So, kalau begitu ada Allah, ada makhluk, nggak ditunda. Apalagi dalam Quran juga sangat sesuai dalil filsafat ini. Misalnya Allah mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat pengasih, pemurah. Mungkinkah Allah bakhil sedetik pun, walaupun detik belum diciptakan? Tidak mungkin Allah pernah bakhil. Nah, kalau Allah menurut Allah menciptakan alam ini memang sesuai dengan rahmat, nggak mungkin Allah menunda. Ada Allah, ada makhluk. Wah, ini Ghazali macam-macam tentang orang filosof mengatakan alam ini juga qadim gitu. Kalau begitu syirik. Ya, kalau qadim mau diartikan didahului waktu, maka makhluk yang pertama itu, kalau dalam hadis dikatakan makhluk pertama itu Nur Muhammad SAW. Nah, itu istilahnya kalau kamu artikan bahwa itu bukan didahului oleh zaman, maka makhluk itu qadim. Tapi kita enggak mengatakan bahwa qadim adalah tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Sedangkan makhluk itu didahului oleh sesuatu yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi didahului di sini bukan dalam arti waktu. Itulah. Dalam arti martabah, tingkatan. Begitu. Lebih dulu mana adanya sinar matahari dengan matahari? Matahari dulu. Iya, matahari dulu. Tapi adakah jenjang waktu? Enggak ada. Sama seperti itu. Nah, ini Ghazali nggak terima. Enggak, katanya. Jadi Allah ada sempurna dulu. Ya, kita katakan Allah sempurna, ya kan? Justru karena kesempurnaannya itulah kita mengatakan bahwa nggak mungkin dia menunda untuk menciptakan makhluk. Ibarat sinar matahari terhadap mataharinya, ya kan? Dia di belakang matahari, akal kita mengatakan, tetapi waktunya nggak berbeda, gitu. Itu disebut didahului dan mendahului hakiki atau secara martabah tingkatan. Tidak didahului dan mendahului tempat, atau tidak didahului atau mendahului dalam waktu. Nah, itu jadi mereka berdalil bahwa alam ini pasti ada, gitu, karena wajibul wujud ada, gitu. Di zaman dulu tuh, dulu pun pasti ada, gitu, karena wajibul wujud ada. Kan berbalik, mestinya wajibul wujud itu pasti ada, penyebab wujud itu pasti ada, karena kita melihat wujud alam ini. Kalau itu enggak, alam pasti ada, karena ada pencipta itu. Jadi nggak mungkin nggak ada alam, kapanpun juga. Gitu. Ini sekilas tambahan saja mengenai pembuktian wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tidak sebut Allah, kan, kita sebut penyebab.
Kan mau dinamai apa saja boleh, kita mau dinamai Tuhan boleh, nggak dosa. Di Quran juga tidak hanya Allah, Rabb juga dipakai, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan sebagainya. Malik juga, raja diraja, sebut apa saja boleh. Wajibul wujud kalau bahasa filsafatnya. Katanya orang-orang yang menentang filsafat, mantap falsafat zandaka. Barang siapa berfilsafat dia akan jadi zindik. Karena di Quran Allah itu Allah namanya, kok diganti wajibul wujud katanya. Padahal di dalam Syiah Imam Shadiq mengatakan barang siapa menyembah Allah sebagai nama, dia syirik. Allahu Akbar, yang kita bayangkan Allahnya, Allah namanya, itu tidak boleh. Berarti dia tidak menyembah Allah. Sama dengan Anda makan apel tapi hanya kata-kata apel yang dimakan. Apel dimakan. Apa Anda makan apel? Tidak makan apel. Jadi ketika kita sebut Allah itu yang kita bayangkan, walaupun kita jangan bayangkan bentuknya, ya kan? Yang kita maksudkan adalah makna dari nama itu, bukan namanya. Jadi zat yang bernama Allah. Jangan bayangkan namanya, bayangkan zatnya itu. Itu ubudiyah yang benar, beribadah yang benar. Maka itu sebenarnya sedikit berpusing-pusing, bersemu-semu filsafat ini ada gunanya juga, dalam arti kita dalam beribadah nanti bisa jadi benar. Pelajaran Ahlul Bait ini sebenarnya walaupun tidak dinamai pelajaran filsafat, di Nahjul Balagha ajib, nanti kita akan menuju ke tauhid sifati. Sampai Imam Ali mengatakan barang siapa mensifati Allah itu syirik. Jadi nanti kita akan setelah ini menuju ke sana. Tauhid sifati. Tauhid dalam sifat. Apa maksudnya? Nanti. Nah, kayak mana tadi? Ana suka begitu sih. Ketika kita sudah lalui ini argumen terakhir, siapa yang ingat itu ya? Sampai mana saya ini? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi walhasil hasil tidak keluar juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok ingat apa? Hah? Mau kembali kepada falsafah. Bagaimana? Oh, itu kita tambahan mengenai nama itu kan ya. Jadi mau dinamai apa saja boleh. Yang diinginkan adalah makna dari Allah. Jangan menginginkan Allahnya. Kalau kita nyembah Allahnya syirik. Namanya itu sih. Itu nama. Gitu. Jadi yang kita sembah itu adalah makna dari Allah itu. Allah itu Ana Jabbar, kadang-kadang namanya pakai Jabbar. Maliki Yaumiddin namanya Malik, Rahman, Rahim dan sebagainya. Jadi istilahnya dalam tasyayyu' Rasulullah dan para ahlul bait ini ketika memberikan sesuatu itu ajib sebenarnya kalau dikonsep dan dipandang dari segi filsafat. Wah, ajib betul. Gitu. Cuman mereka itu tahu umatnya tidak akan paham dalam artian apa yang diinginkan. Jadi kecanggihan Nabi dan para ahlul bait itu memberikan satu kata yang bisa diurai dengan berbagai ilmu pengetahuan. Itu kecanggihannya, itu kehebatannya. Dan imam-imam kita 12 tuh, khususnya bagi yang beriman kepada mereka ini, nggak pernah ditanya itu terus ya sebentar mikir gitu, nggak pernah. Tanya langsung sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Bukan berarti ilmu Imam Ali lebih sedikit dari Rasulullah. Jangan kaget, ini juga Rasulullah yang mengkabarkan kepada kita bahwa ilmu Imam Ali itu persis 100% dengan Rasulullah. Kok begitu? Itu hadisnya. Ana kotanya ilmu, Ali pintunya. Barang siapa ingin masuk kota, masuklah pintunya. Ini barang siapa ingin tahu ilmuku,
bukan sebagian ilmuku. Barang siapa yang ingin tahu ilmuku, tanya Ali. Ini jaminan Rasulullah, berarti dijamin. Bahkan di hadis-hadis Syiah, insya Allah juga ada ini, wallahu alam, di mazhab saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ali, Rasulullah sampai mengatakan, ma 'allamanillahu illa qad 'allamtuhu li Ali. Aku tidak diajari oleh Allah kecuali aku ajarkan juga kepada Ali. Dan ini makul. Kalau calon penggantinya lebih sedikit, nanti penggantinya lagi lebih sedikit lagi, penggantinya lebih sedikit lagi, sampai sekarang tinggal qul huwallahu ahad aja lah. Sudah Fatihah kita nggak tahu hakikatnya, Al-Baqarah kita nggak tahu hakikatnya, An'am, Nisa semuanya nggak tahu hakikatnya. Yang tahu hakikatnya cuma qul huwallahu ahad. Lama-lama minus. Lama-lama minus. Kan? Iya itu. Tinggal sangat tes itunya, dari setetes-tetesnya itu tesnya sudah lambat. Udah kan? Jadi istilahnya itu juga zaman Rasulullah, jangan masa begitu. Tapi lebih hebat Rasulullah. Kenapa? Karena alimnya Imam Ali, karena Rasulullah. Itu. Jadi kedudukannya situ. Lebih afdal itu tidak harus berbeda ilmunya, tapi Imam Ali itu diajari oleh Rasulullah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang kita mau membahas tauhid. Dulu kita sudah singgung sedikit mengenai tauhid zati. Tauhid zati itu adalah Allah kan wahidul qahar. Qul huwallahu ahad. Allah satu. Satunya itu tidak yatajazza. Satu itu ada singgung sedikit, nanti kesifati karena ada yang baru kelihatannya. Jadi yang lama jangan bosan, saya singgung sedikit aja. Yang sudah hadir pengajian pertama kira-kira. Jadi tauhid dzati itu maksudnya tauhid itu dalam zat Allah dan dalam sifatnya. Apa maksudnya zat Allah, tauhid dalam zat Allah? Ini Allah esa dalam zatnya. Maksudnya apa? Dia satu, tidak ada duanya. Ahad. Kemudian dia satu dan tidak ada bagian di dalamnya. Gitu. Ini satu ini sebenarnya ada dua. Satu dibagi pada dua. Satu hakiki sama satu bukan hakiki. Satu yang bukan hakiki adalah satu yang ada bagian-bagian di dalamnya. Kayak kita, saya satu, tapi dalam saya ini banyak, ada bagian hidung, mata, kepala. Ini mata ini dirinci lagi jadi bermiliar-miliar atom, molekul. Iya, ini banyak ya kan, atom, proton dan sebagainya. Jadi ada bagian di dalamnya. Kemudian kalau satu yang hakiki nggak ada, gitu. Satu yang hakiki tidak ada bagian di dalamnya. Jadi pada diri Allah itu qul huwallahu ahad. Kalau diartikan dan dipandang dalam arti yang sebenarnya, ahad di situ bukan ahad seperti yang diucapkan kepada kita. Coba lagi. Satu yang hakiki sudah tua. Satu hakiki sama satu bukan hakiki. Kalau satu Allah satu dalam arti bukan hakiki, yakni yatajazza, ada bagian-bagian di dalamnya, maka Allah bersebab berarti. Ya kan? Karena apa? Bagian-bagian itu merupakan sebab keberadaan keseluruhan. Pintu, tembok, ya kan, jendela, kaca ini merupakan sebab dari adanya rumah. Kalau enggak ada kacanya enggak akan ada rumah. Rumah dalam arti yang sempurna ini, ya kan. Tanpa ada temboknya enggak mungkin ada rumah. Tembok bagian dari rumah, tapi tanpa bagiannya enggak mungkin ada keseluruhannya. Kalau begitu bagiannya adalah sebab dari adanya keseluruhan. Maka itu kalau satunya Allah itu yatajazza, jadi berbagi-bagi, maka Allah bersebab. Sebabnya adalah bagian itu. Padahal tempo hari kita dengan dalil yang pertama sebab akibat, bahwa sebabnya para sebab itu adalah Allah. Jadi Allah sudah tidak bersebab lagi. As-sabab 'ala Allah mamnu'un. Jadi as-sabab lillah mamnu'un. Jadi sebab untuk Allah, ada sebab untuk Allah nggak mungkin, mamnu. Dari dalil filsafat yang sebagaimana yang telah kita bahas pada hari pertama. Maka itu bahwa satu pada Allah itu tidak yatajazza, tidak ada bagian-bagian di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, satu juga artinya tidak ada
dua Tuhan. Gitu. Tidak ada dua Tuhan. Jadi Tuhan harus satu. Kok harus satu? Kenapa kok enggak dua? Nah, kalau dua dulu pernah disinggung, Anda singgung sebentar aja. Kalau dua, kalau ada Tuhan dua, ada Tuhan A, ada Tuhan B, inilah fasadata, akan hancur binasa. Kok hancur binasa? Ya ini rumus wujud ini akan hancur, jadi tidak akan ada wujud gitu. Bagaimana maksudnya? Begini, kalau ada Tuhan A, ada Tuhan B, kan? Berarti pada Tuhan A, Tuhan B ada sesuatu yang sama, ya kan? Yaitu Tuhan, ya kan? Tetapi pada A, pada B ini ada unsur yang membedakan. Ketika kita sebut Tuhan A, berarti kan bukan Tuhan B. Ketika Tuhan B, berarti bukan Tuhan A. Berarti ada unsur pembedanya. Jadi Tuhan A itu terangkap dari dua unsur. Tuhan A adalah Tuhan A, Tuhan A adalah bukan Tuhan B. Jadi ada dua unsur di dalamnya. Kalau ada dua unsur, maka dia bersebab, ya kan? Karena setiap bagian-bagian, setiap unsur, oksigen adalah merupakan sebab juga adanya air. Nggak ada oksigen, nggak mungkin ada air, ya kan? Kan betul, H2 ya, H2O, maaf. Balik, meledak semua, ya kan? Jangan-jangan kalau dibalik rumusnya jadi bom. Nah. Kemudian, berarti dia bersebab. Padahal kita sudah buktikan dulu bahwa sebab itu harus ngucuk, ya kan? Artinya harus mentok, nggak boleh sebab terus begitu. Di puncak. Ya, puncak harus berhenti. Nah, kalau pada Allah itu ada Tuhan A dan ada Tuhan yang bukan B, kan gitu. Tuhan A terangkap dari Tuhan A dan dia adalah bukan Tuhan B. Maka itu dia bersebab. Itu dalil pertama. Dalil kedua, ya kan? Kan? Dalil kedua, pada Tuhan A dan pada Tuhan B. Bukan. Tuhan A dan dulu. Tadi Tuhan A kan terangkap dari dua, ya kan? Tuhan A adalah Tuhan A dan Tuhan A bukan Tuhan B. Nah, sekarang kita lihat ini. Tuhan A adalah Tuhan A, Tuhan A adalah bukan Tuhan B. Kita lihat, ini qadim, ya kan? Apa hadis? Kan gitu larinya. Yakni Tuhan A adalah Tuhan A. Ya seperti oksigen dan hidrogen, ya kan? Oksigen dan hidrogen ini ada sebabnya enggak? Kan ada. Jadi kalau dia dua unsur pasti ada menyangkut dengan wujud lain. Sekarang kita tanya, Tuhan A adalah Tuhan A, Tuhan A bukan Tuhan B. Dua ini katakanlah apa? C dan D ini, ya kan? C dan D ini, C dan D ini kedua-duanya qadim apa hadis? Hadis. Nah, kalau hadis buyar sudah. Ya ada wujud. Jadi nggak ada pemberi wujud maka buyar ini wujud. Itu yang dimaksudkan oleh Quran lafaz datang. Bukan yang dimaksudkan kalau kita masak kuah satu macam, masak sop satu macam, kemudian yang masak 5, kemudian kuahnya rusak. Bukan itu yang dimaksudkan. Memang maksud lahir daripada itu bisa diterangkan kepada orang-orang yang istilahnya ya kita dulu lah masih SD dan sebagainya, boleh dengan dalil itu. Tapi kalau sudah kita sering banyak mengiskal ini, tidak cukup itu. Nah, kalau dikatakan qadim, ya kan? Kalau hadis hancur, udah berantakan, nggak mungkin, tuh kan? Padahal yang kita inginkan mereka qadim kan tadi asal. Nah, kalau sekarang enggak, bukan hadis qadim. C dan D ini qadim. Loh, kalau qadim berarti sekarang ada 4 Tuhan, tuh kan? Yang Tuhan A menjadi C dan D. Yang Tuhan B kan ada 2 unsur. Tuhan B adalah Tuhan B, Tuhan B adalah bukan Tuhan A, kan begitu. Berarti ada E dan F. Jadi sekarang ada 4 Tuhan, ada Tuhan C, ada Tuhan C, D dan E, F. Wah, sekarang ini Tuhan C ini mempunyai 4 rangkapan. Tuhan C adalah Tuhan C, Tuhan C adalah bukan Tuhan D, Tuhan C juga bukan Tuhan E, Tuhan C juga bukan Tuhan F. Wah, bergabung dengan 4. Semberawut. Nah, kita tanya yang 4 unsur ini qadim apa hadis? Kalau hadis berantakan. Kalau qadim, kalau gitu sekarang sudah Tuhannya semakin
semakin lama semakin banyak. Akhirnya Wah, ini tidak mungkin. Kullu Tuhan. Iya, aku lu Tuhan. Ah, ah. Ya, begitu. Itu yang kita sebut dengan tauhid dzati. Insyaallah nanti memang sudah diumumkan tadi. Kalau tidak diumumkan, anda tidak bilang setelah asya. Nanti setelah asya, insyaallah kita masuk kepada tauhid sifati, tauhid dalam sifat. Apa maksud dan maknanya? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.